Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Gita Dasayanti, Dalin dan Nurlianti, dan juga Dian Karoli. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mata kuliah, salah satu materi mata kuliah ekonomi internasional mengenai kebijakan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur betul komposisi dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah dan dilaksanakan dengan penuh pertimbangan. Ada beberapa keuntungan dengan diadakannya perdagangan internasional, yaitu memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa secara murah, baik dari segi bahan maupun cara berproduksi. Akan tetapi manfaat nyata dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal, dan luasnya kesempatan kerja. Kemudian ada 5 tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima, transfer teknologi modern. Poin selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya, karena perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan iklim. Iklim suatu negara juga mempengaruhi karena iklim setiap negara itu berbeda-beda sehingga bahan baku yang dibutuhkan tidak selalu ada di negara sendiri. Yang ketiga, perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa? Karena iptek juga menguntungkan untuk saling bertukar ilmu. Juga iptek menguntungkan untuk saling memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, perbedaan selera. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda, meskipun satu negara menghasilkan suatu barang khas negara mereka sendiri, akan tetapi jika selera mereka berada di negara lain, maka mereka akan mengimpor barang tersebut dari negara lain karena mereka tidak merasa puas dengan barang lokal hasil dari negara mereka sendiri. Untuk selanjutnya, terdapat 5 tujuan dari perdagangan internasional. Di antaranya, yang pertama, menaikkan devisa negara. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh negara satu dengan negara lain, maka sebagai negara yang mengekspor barang ke negara lain memiliki tujuan untuk menaikkan devisa negara kita sendiri. Untuk yang kedua, memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh negara satu dengan negara lain, maka sebagai negara yang mengimpor barang dari negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain namun tidak diproduksi di negara sendiri. Untuk yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kegiatan perdagangan adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang bagaimana yang dicari, bukan saja keuntungan internal saja, melainkan keuntungan eksternal. Keuntungan internal adalah keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, misalnya keuntungan dari banyaknya pesanan dari luar negeri yang dapat meningkatkan ekspor perusahaan itu sendiri. Maka keuntungan yang didapat perusahaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan alat-alat produksi maupun untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Untuk selanjutnya, yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dalam proses produksi, terkadang para perusahaan produksi tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal
karena mereka menghindari terjadinya kelebihan produksi. Untuk yang terakhir, yang kelima, transfer teknologi modern. Dalam perdagangan internasional, kita tidak hanya memperoleh keuntungan dalam hal materi saja, melainkan dalam hal teknologi modern juga. Terdapat kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional meliputi beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Untuk yang kedua, subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri seperti tarif dan subsidi. Ekspor dapat berbentuk spesifik atau nilai tertentu per unit barang, atau ada juga ode valorem, presentasi dari nilai yang diekspor. Untuk yang ketiga, pembatasan impor. Pembatasan impor atau impor kuota merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, di Amerika Serikat membatasi impor keju. Untuk yang keempat, pengekangan ekspor. Sukarela. Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela, yang juga dikenal dengan kesepakatan pengadilan sukarela. Untuk yang kelima, persyaratan kandungan lokal. Persyaratan kandungan lokal atau local content requirement merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik seperti kuota impor Amerika Serikat di tahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan ditetapkan dalam nilai yang mensyaratkan pangsa minuman tertentu dalam harga barang berawal dari nilai tambah domestik. Untuk yang keenam, subsidi kredit ekspor. Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Seperti Amerika Serikat, juga kebanyakan negara memiliki suatu lembaga pemerintah atau ekspor-impor bank yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor. Untuk yang ketujuh, pengendalian pemerintah. Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh yang klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Untuk yang ke-8, hambatan-hambatan birokrasi. Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya, begitu mudah untuk memberikan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah surat keputusan pemerintah Prancis pada tahun 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di Poitiers, yang secara efektif membatasi realisasi sampai jumlah yang relatif amat sedikit. Yang terakhir yaitu kebijakan perdagangan internasional. Ada beberapa poin. Pertama yaitu politik proteksi. Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau iklan industri dan persaingan barang-barang impor. Dalam politik proteksi ada beberapa kebijakan seperti tarif dan bea masuk, yaitu suatu beban yang atas barang-barang yang melintasi daerah tersebut, seperti bea ekspor,
bea transito, bea impor. Yang kedua yaitu politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antara negara. Jadi pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam produksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan. Yang ketiga yaitu politik autarki, yaitu di mana kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang mengajukan adanya perdagangan bebas.